Shalom, selamat pagi saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali di pagi hari yang indah ini dan kita semua diberkati sepanjang satu hari ini. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita beribadah kembali bersama supaya kita tetap dimampukan oleh Tuhan melanjutkan aktivitas kita satu hari ini. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 697 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Atas segala berkat dan anugerah yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai pada pagi hari ini, Tuhan memberikan kehidupan yang baru. Oleh karena itu Bapa, kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan yang baru bagi kami untuk melangkah, melanjutkan segala kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jemaat Tuhan, firman yang menjadi renungan buat kita dalam satu hari ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Aina holom do hamuna jul, alai tiurdo anggonuaeng di bagasan Tuhane. Marparange mahamu, songon akka anak hatiurun. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita yang diberkati oleh Kristus Yesus dimanapun kita berada. Terang itu lebih dibutuhkan. Kenapa? Karena memang di dalam terang segala sesuatu itu lebih kelihatan.
Di dalam terang, kita melihat segala sesuatu lebih nyata, lebih terbuka. Mari kita bayangkan ketika kita berada dalam ruangan gelap, kita tidak bisa melihat apa-apa. Bahkan kita mungkin meraba-raba di sekeliling kita. Tetapi begitu kita berada di tempat yang terang, yang bercahaya, kita bisa melihat segala sesuatu di sekitar kita. Bapak Ibu, ketika kita membawa kendaraan pada malam hari, kita juga membutuhkan terang. Karena di dalam terang itulah kita bisa melihat 30 meter ke depan. Dan pada waktu pagi, siang hari, terang itu juga tetap kita butuhkan. Karena apa? Karena terang itu langsung dari alam semesta. Maka dengan demikian, kita boleh mengatakan setiap saat kita membutuhkan terang. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, karena itu Paulus mau memberikan suatu kontradiksi bahwa identitas kita adalah anak-anak terang, anak-anak Tuhan. Kenapa kita menjadi terang? Kenapa kita menjadi anak-anak terang? Karena Roh Kudus hadir di dalam hidup kita dan menerangi seluruh kehidupan kita dengan firman-Nya. Jemaat Tuhan, setelah kita mengenal, mengetahui identitas kita sebagai anak-anak terang, lalu bagaimana ciri anak-anak terang? Tentu sebagai anak-anak terang harus ada ciri khas tertentu supaya orang bisa melihat kita, bisa merasakan kita, dan bisa mengatakan bahwa kita ini adalah anak Tuhan, kita adalah anak terang. Yang pertama, anak-anak terang itu ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kita ini menjadi anak terang karena Kristus mati bagi kita. Maka identitas itu menjadi jati diri kita. Aku anak terang. Aku anak terang. Sehingga ketika kita ditempatkan dimanapun juga, dan kita ketemu dengan orang-orang yang tidak suka dengan hidup yang terang, kita harus sadar, akulah terang. Maka tidak boleh lagi kita terhisap di dalam kegelapan, karena kita adalah tebusan dari Tuhan Allah. Itu ciri yang pertama. Anak terang itu adalah tebusan dari Tuhan Yesus Kristus. Ciri yang kedua adalah anak terang itu hidupnya jujur di hadapan Tuhan. Alkitab juga melihat siapa terang itu, yaitu mereka yang hidupnya transparan, yang terbuka. Jadi orang yang spiritnya selalu mempunyai keterbukaan, ketransparanan, kejujuran, karena kita memang menjadi garam dan terang. Dalam Matius 5 ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Maka kita ini seperti menjadi lampu yang ditempatkan untuk menerangi dunia, karena kitalah terang itu sendiri. Lalu yang berikutnya, anak-anak terang itu selalu berjalan mengikuti Kristus. Jemaat Tuhan,
anak terang itu memiliki cara pandang, cara sikap atau cara pola tersendiri. Cara pandangnya apa? Melihat selalu jalan Tuhan yang paling utama. Dan cara sikapnya adalah selalu mengikuti jalan Tuhan, bukan jalan yang lain, tetapi jalan Tuhanlah yang selalu diikuti oleh anak-anak terang. Dan akhirnya totalitas hidupnya mengikuti Tuhan, berjalan mengikuti Tuhan. Maka dari itu anak-anak terang hidupnya benar-benar sudah berkomitmen diubahkan ke arah Kristus. Cara pandangnya dibangun ke arah Kristus dan cara sikapnya dibangun ke arah Kristus. Lalu yang berikut ciri-ciri anak terang adalah yang harus ada pada kita: memberitakan Injil. Jemaat Tuhan, mari kita semua berlomba untuk memberitakan Injil Kristus, mencari jiwa. Maka gereja itu bertumbuh bukan bergantung siapa hamba Tuhannya, tetapi tergantung kita semua semangat untuk memberitakan Injil, semangat untuk mencari jiwa, memberikan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Maka setiap anak terang selalu merindukan untuk bangsa-bangsa yang di dalam kegelapan mendapat terang ilahi. Itulah kerinduan anak-anak terang. Maka kita akan memahami mengapa Paulus mengatakan, dahulu kamu memang dalam kegelapan, tapi sekarang kamu sudah menjadi terang di dalam Tuhan. Sejatinya anak-anak terang itu, anak-anak Tuhan itu, hidupnya dipakai oleh Tuhan untuk mencari jiwa, memberitakan kabar baik, memberitakan kebenaran Tuhan melalui sikap hidup kita. Maka dari itu, saudaraku yang terkasih, semuanya kita yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hidup menjadi anak-anak terang akan memampukan kita melihat kegelapan. Buah dari terang itu adalah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Artinya kita sebagai anak terang tidak lagi turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Maka dari itu, identitas kita, jati diri kita, sekali lagi disuarakan kepada kita bahwa kita adalah anak-anak terang, tebusan dari Tuhan yang hidupnya jujur selalu di hadapan Tuhan, yang dia selalu berjalan mengikuti jalannya dan kehendaknya Tuhan, dan dia selalu siap siaga untuk dipakai oleh Tuhan memberitakan kebenaran Tuhan, kabar baik daripada Tuhan melalui segala kehidupan kita. Maka dari itu, marilah kita benar-benar menjadi terang dimanapun kita berada. Kita membawa damai sejahtera, kita membawa kebaikan, kita menebarkan keadilan dan kedamaian dimanapun kita berada. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Selamat menjadi anak-anak terang. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan yang memilih dan menebus kami menjadi kepunyaan Tuhan, sehingga kami layak menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak terang. Kiranya hidup kami menerangi di sekitar kami, membawa kedamaian, membawa keadilan dan kebaikan, sehingga orang-orang di sekitar kami dimanapun berada merasakan terang
yang kami sebarkan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang memampukan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 404 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Saudaraku, mari kita akhiri ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya anugerah yang daripada Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam dari kota Surabaya.